Kalau jam 9 malam tuh tidur. Anak-anak nginem bener, nginep sambil minum. Pas saya ke polisi, nah itu pelakunya mau kabur ke Surabaya, tangkap aja sendiri salah. Gimana? Tangkap aja sendiri salah. Kayak nangkap ikan. Statement Polwan kemarin yang tanda kutip oknum bergerak kalau cuma ada duitnya aja, itu bisa jadi kan akurat gitu. Dan chattingannya juga hanya kayak chattingan baru 2 harian. Pelaku, nggak mungkin pelaku itu ngapus-ngapusin chat, guys. Pasti diambil HP-nya Vina. Memang orangnya agak nakal. Akibat kurang kasih sayang orang tua. Busuknya oknum ladusing, orang dicopet, malah suruh nangkap sendiri pelakunya, setan. Hai, apa kabar kalian? Balik lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Gimana guys, tadi yang udah nonton Let's Go live? Woi, Let's Go live itu perdana loh. Nah, jadi nanti next time kita live lagi ya. Seru juga live ternyata ya. Oke guys, jadi yang kita mau bahas kali ini adalah tentang beberapa update ya. Yaitu yang terutama adalah Pak RT yang udah keluar ya. Dan dia masih kekeh dengan omongannya bahwa dirinya itu tidak ada sangkut pautnya dengan kejahatan ini. Bahkan bagi orang-orang yang bilang dia bohong, teman-teman kulba-kulba kita itu nginep di sana, dia bilang masih kekeh, dia bilang nggak ada nginep-nginep di situ, gokil. Jadi Pak Pasren ini kita lihat ya, Pak Pasren, bapak-bapak pesantren. Jadi sedikit singkat aja. Melihat begitu tuh tidak tahu, saya kan detailnya kalau jam 9 malam tuh tidur. Para terpidana pernah nginap tidak di kontrakan Pak RT? Tidak. Rivaldi Aditya, Eko Ramadhani, Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Sudirman. Nama-nama itu Bapak kenal tidak? Kalau Rivaldi saya tidak kenal. Oke. Yang si Eko sampai Sudirman begitu tuh, kenal tetangga. Pak Pasren dan anaknya Abdul gitu. Apakah Abdul anak bercanda yang suka ngibul? Canda ya. Pak Pasren ini bilang kesaksiannya itu bahwa masih nggak ada yang nginep ya. Saya nggak tahu kalau ada kejadian-kejadian itu, karena saya jam 9 udah bobo gitu katanya guys. Nah, jadi beda keterangan sama Abdul ya, jadi anaknya ya. Kan kabarnya kalau dari cerita sebelumnya bahwa si Abdul ini ngumpul bareng di warungnya Ibu Nining. Nah, jadi jam 9 itu, jam 9 WIB itu dia pindah ke rumah anaknya PRT dan dia nginep di situ sampai pagi, guys. Tapi si Abdul ini bilang bahwa dia tuh nggak ada nginep, mereka nggak ada nginep, tapi memang sempat ketemu di warungnya Bu Nining gitu. Tapi pernyataan pertama waktu di kepolisian dia bilang memang nginep, tapi dirubah BAP-nya menjadi nggak nginep gitu. Jadi bahkan beberapa kali Abdul ini bilang nggak terlalu deket, nggak terlalu kenal sama geng-geng kulba ini. Tapi ternyata dia hafal banget sama orang-orangnya, guys. Kalau Saka tidak tahu. Tidak tahu. Iya. Tapi yang jelas ini kuli bangunan. Iya. Semuanya, Mas. Iya. Oke. Mereka punya motor nggak, Mas? Kalau yang punya motor Hadi. Yang mana Jaya? Jaya yang tengah. Jaya yang di paling tengah. Iya. Ini Sudirman yang mana? Sudirman yang ini. Kan sebelahnya. Yang di sini nomor 2. Supriyanto. Supriyanto. Iya. Yang di sini Yang nomor 4 tuh Eka. Eka. Iya. Itu yang dekat rumahnya. Oke, yang ini Itu Hadi. Hadi. Oke, yang katanya sampai sempat jual rumah itu loh, Mas. Hadi. Itu Hadi ya, katanya. Hadi yang mana orang? Itu yang nomor itu. Nah, jadi kan dia tahu detail banget ya. Ini Hadi, ini Eka, ini Supriyanto. Walaupun dia bilang sih nggak kenal deket banget gitu. Cuma nggak tahu-tahu aja. Jadi jawabannya dia tuh jawaban main aman, guys. Nggak tahu. Nah, jadi kan pertanyaannya yang kita bilang ya, ini berbohong nih mereka sekeluarga. Nah, jadi kalau Let's Go ngelihat ya, coba kita belain dulu Pak Pasren. Itu belain aja dulu. Jadi Pak Pasren ini bilang dia jam 9 tuh udah tidur gitu. Sedangkan si Abdul ini dia bilangnya sih nggak ada nginep-nginep ya. Dia memang ketemu di warung Bu Nining tapi jam 9 udah balik. Nah, bisa aja terjadi ya bahwa Pak Pasren ini memang dia nggak tahu ada anak-anak nginem bener, nginep sambil minum. Jadi kan mungkin Pak Pasren ini dia nggak pengen di rumahnya tuh ada maksiat-maksiat gitu, minum-minuman keras miras gitu, tidak pengen ada jadi hal-hal seperti itu ya. Jadi mungkin jam 9 malam dia tidur. Nah, setelah dia tidur baru si Abdul ini ngajak teman-temannya gitu, ayo kita teman-teman kita minum-minum, bapak aku sudah bobo gitu, dia udah tua, dia tidak bisa bangun lagi gitu. Kan udah bobo kan gitu. Dan kita lihat Pak Pasren ini kan ya udah tuwir juga ya, udah uzur juga ya, jadi mungkin ingatannya tidak terlalu bagus. Abis itu mungkin anaknya si Abdul juga takut sama bapaknya gitu. Kalau dia ngaku kita minum-minum Pak dan nginep, apa? Berdebah sialan kamu berbuat maksiat di rumah bapak yang suci ini. Nama bapak itu udah Pasren, bapak-bapak pesantren gitu. Tiga-tiganya kamu minum-minum berbuat maksiat. Bisa jadi kan.
Tapi kalau dari gerak tubuh ya, memang terlihat si anaknya ini lebih mencurigakan daripada Pak Pasren ini. Mungkin pengalaman hidup ya, mungkin Pak Pasren pengalaman hidup atau bohongnya lebih banyak itu. Kita tahu juga ya. Ini dugaan aja ya itu. Jadi dia lebih santai daripada si Abdul ini. Abdul ini kita terlihat lah masih muda, dia masih 30 tahun, nggak muda juga sih. Dia ya tidak terbiasa berbohong lah. Memang kelihatan banget gerak-gerik di sini ada yang ditutupi gitu. Tapi nggak cuma itu guys. Jadi kemarin kan Rizky udah bahas juga ada si Polwan viral ya, yang dia mantan Polwan, yang dia itu membongkar rahasia umum yang kita semua udah tahu bahwa ada oknum ladusing gitu yang memang menghasilkan duit, kasusnya baru mau ditanggepin. Kalau nggak menghasilkan duit, nggak ditanggepin gitu. Ini Rizky juga dapat bahwa ada ibu-ibu itu yang disuruh nangkep pencurinya sendiri sama pihak-pihak ladusing ini, guys. Kamu lapor ke saya pikir polisinya mau nangkap pelaku. Pas saya ke polisi, itu pelakunya mau kabur ke Surabaya. Nah, saya nggak ada hak buat nangkap, saya nggak punya surat tugas. Nah, terus saya harus gimana? Tangkap aja sendiri saya. Gimana? Tangkap aja sendiri saya. Ya udah bawa ke sini katanya gitu. Ya udah akhirnya saya sama adik saya, sama saudara saya nangkap sendiri lah ke stasiun Bekasi tuh tanpa pendamping polisi juga. Berdebah sialan setan. Nah, jadi ini nggak cuma dialami ibu-ibu ini, Lesku juga pernah mengalami. Jadi si ibu-ibu ini bilang pengakuan ibu-ibu di Bekasi, dia udah lapor polisi untuk nangkep pencuri ya, minta didampingin gitu. Terus udah kabur ke Surabaya lagi nih si pelaku berdebah sialannya nih. Terus polisinya bilang saya nggak ada hak nangkep, saya nggak ada surat tugas gitu. Jadi saya gimana Pak? Kamu ibu tangkap sendirilah, kayak nangkap ikan. Ikannya lepas, ayamnya lengkap, ya ibu tangkap sendirilah. Ayam-ayamnya ibu. Nah, kan setan juga ya. Ini juga Let's Go pernah mengalami, ini cerita aja ya itu. Jadi kehilangan lah, Let's Go pernah kehilangan di suatu daerah ya. Di daerah A gitu, Let's Go bilang daerah A. Terus Let's Go tinggalnya di daerah B ya. Jadi Let's Go laporkan ke polisi di daerah B gitu, Pak. Dompet saya hilang nih, begini begitu gitu. Jadi polisinya bilang, kamu hilangnya di daerah mana? Oh kebetulan saya hilangnya pas jalan-jalan di daerah A Pak gitu. Oh kalau gitu kamu langsung aja lapor ke daerah A. Kan setan ya gitu. Jadi polisi ini memang Polda apa Polres? Polda sih kayaknya ya. Jadi polisinya ini memang stay di daerah B. Let's Go hilangnya di daerah A. Let's Go disuruh ke daerah A buat ngelapor gitu. Kan setan ya. Maksudnya oknum polisi ya. Jadi kan untuk apa adanya online gitu kan, kalian ini kan satu divisi gitu loh. I mean, kayak Let's Go ke BC aja, ke bank aja. Let's Go hilang ATM bank di Jakarta, mau di Papua, Let's Go lapornya di Malang ya, Let's Go dilayani gitu. Ada online gitu. Oh Bapak di sini, kita akan hubungi cabang ini. Kan polisi juga ada cabangnya. Ini kalau dari Bekasi ke Surabaya kan tinggal telepon gitu. Teman-teman yang di Surabaya, polisi-polisi, ini ada ibu-ibu laporan ada pencurian gitu, tolong kalian dampingin gitu. Ini sampai ibu-ibu nggak minta didampingin gitu. Ini kan dengan statement Polwan kemarin yang tanda kutip oknum bergerak kalau cuma ada duitnya aja, itu bisa jadi kan akurat gitu. Ini Polwan yang ngomong. Lalu guys juga masalah terbesar adalah kita ungkit lagi dari HP-nya Vina ya. Jadi HP-nya Vina itu di dalam chat HP-nya Vina itu cuma satu chat doang dan kontaknya itu udah dihapus semua. Sama siapa? Sama oknum ladusing lah. Sama siapa lagi nih? Saya itu ngambil HP itu di 3 harinya almarhumah ya. Saya ngambil HP itu di Polsek Alun. Saat itu saya ngambil HP itu kan adik saya HP-nya posisi pakai kunci ya. Kuncinya itu pola gitu. Kontak itu hanya ada kontak keluarga, nggak ada kontak yang lain. Dan BBM pun saat itu kan adanya BBM ya. BBM itu cuma ada satu chattingan. Dan chattingannya juga hanya kayak chattingan baru 2 harian. Nah itu guys, jadi beberapa kejanggalan bahwa dia bilang HP-nya Vina itu kan dia kuncinya pakai pola dan itu zaman BBM. Nah menurut Let's Go, setahu Let's Go ya itu BBM itu nggak pakai pola deh. Atau mungkin Vina itu pakai Android gitu, tapi diinstal BBM, ilegal. Tuh, nah tapi di HP-nya itu kontaknya itu cuma kontak keluarga dan chat-chatannya tuh nggak ada satu chat doang, itu cuma chat beberapa hari lalu. Nah, itu kan sangat curiga ya. Pertama untuk ukuran anak remaja, itu nggak mungkin banget kontaknya cuma keluarga doang. Itu pasti ada teman-temannya dan lain-lain. Lalu, apalagi di BBM ya, ngechat siapa sih? Yang pasti ngechat pacarnya lah. Eki nggak mungkin nggak ada. Eki, Linda, dan kawan-kawan gengnya. Itu apalagi kita di zaman alay-alaynya itu ya 2016. Itu nggak mungkin nggak ada teman-temannya gitu. Nah, yang menghapus ini semua siapa? Apakah pelaku yang menghapus itu semua? Gue rasa nggak mungkin ya. Logika aja nih, pelaku pembunuhan, nah dia membunuh Vina dan Eki, terus diambil HP-nya Vina,
di-delete, delete chat-chatannya, itu nggak mungkin guys, karena itu deletein chat dan deletein kontak-kontak itu butuh waktu guys. Let's go curiga bahwa ini semua dihapus oleh oknum-oknum ladusing guys. Nah, pertanyaannya kan kenapa oknum ladusing ngapus-ngapusin ini? Ini ada hubungannya dengan pacarnya Vina Eki yang anaknya polisi? Nah, bisa aja di dalam chat BBM itu, ini teori ya, teori yang bukan cerita sebenarnya. Ini teori dan dugaan. Bisa aja di dalam chatnya itu, kemungkinan Eki cerita curhat sama Vina. Ini ada, bapakku aku taunya tepung sagu nih. Oh, ada kasus tepung sagu nih, aku disuruh bungkam, kalau nggak aku mau dihabisi. Nah, kan bisa jadi kan. Bisa jadi kan, zaman itu curhatannya bisa sama si Vina gitu. Karena kalau pelaku, nggak mungkin pelaku itu ngapus-ngapusin chat guys. Pasti diambil HP-nya Vina. Memang orangnya agak nakal. Akibat kurang kasih sayang orang tua. Tapi ibunya baik. Ke Eneng aja anak ibunya sering nginap di sana, sering ngejajanin. Ke Tupaila sering ngejajanin. Kedua anak gadis tuh, antara anak gadis ibu sama itu tuh sering ngejajanin. Nah, ibu kandung Eki sendiri, ini anehnya Let's Go guys, super aneh guys. Ibu kandung Eki sendiri, ini dugaan Let's Go ya, dugaan Let's Go, dia terancam guys, dan diancam. Terancam dan diancam, diduga Let's Go. Karena nggak mungkin banget seorang ibu itu tega, ibu kandung apalagi ya, ibu kandung Eki loh, tega anaknya ini di tanda kutip banyak statement-statement atau duga-dugaan yang menyelenceng gitu. Pasti ibunya ini pengen banget ngomong ke seseorang atau ke media massa gitu, bahwa anak saya ini meninggalnya itu baik-baik loh. Memang meninggal karena dibunuh atau meninggal karena kecelakaan gitu. Tapi Let's Go yakin, ibunda Eki yang kandung, itu Let's Go duga dia diancam dan terancam nyawanya jika dia berbicara sepatah kata tentang Eki. Masalah yang mengancam dan diancam, siapa yang mengancam itu Let's Go nggak tahu. Tapi kita punya pikiran yang sama kan? Yang jelas ibunda Eki ini Let's Go yakin 100% dia dalam hatinya menangis guys. Atau memang dia tahu sesuatu dan udah pernah bicara dengan seseorang tentang permasalahan Eki dan Vina ini gitu. Bisa jadi Eki adalah tumbal, bisa jadi kan gitu. Muncul ke publik gimana? Ya, kami keluarga pengen Pak Rudiana itu hadir. Karena dari awal itu kan kami semua menyerahkan kasus ini ke Pak Rudiana. Sedangkan sekarang isunya banyak beredar, salah tangkap lah segala macam gitu kan. Jadi kami ingin menanyakan ke Pak Rudiana ini sebenarnya seperti apa gitu. Kecewa pasti ya. Saya pribadi sangat kecewa gitu kan. Kalau ditanya ada sesuatu sedikitnya saya mempunyai kecurigaan. Apa kecurigaan dari keluarga? Ya seperti ada yang ditutupin. Kakaknya Vina aja udah curiga banget sekarang sama Rudiana ya. Dia menyerahkan awalnya tuh semua kasus ke Rudiana gitu. Tapi ternyata kasusnya nggak beres gitu ya. Bahkan Rudiana pun menghilang sekarang. Nah, kita lihat dari kakaknya Vina, dia mungkin sekarang berpikir ya, apa jangan-jangan anak saya itu jadi tumbal gitu loh. Jadi tumbal karena pergi sama Eki. Kalau pada saat itu Vina nggak pergi sama Eki, mungkin permasalahannya bukan di Vina, mungkin bukan permasalahan di pemerkosaan. Memang Eki ini sudah menjadi target gitu. Tapi sial aja, pada saat tersebut Eki lagi bersama Vina. Jangan-jangan bukan Vina targetnya, tapi adalah Eki gitu. Jadi kabarnya terpidana lainnya happy bahwa Peggy udah bebas. Dia harap mereka semua bisa menyusul Peggy ya, buat bebas juga. Anak saya di Jawa, baik bahagia bagi rumah. Semoga kedepannya kehadiran di Indonesia ini, di negara kita ini, di negara tercinta ini dapat diungkap lagi-laginya. Nah itu guys pesan-pesannya guys. Tapi dari omongannya Pak Pasren ya, dari semua pelaku ini dia kenal. Cuman sama satu dia nggak kenal, sama Rivaldi gitu. Dan bahkan memang sampai sekarang pun Rivaldi sialnya adalah orang yang paling kita curigai ya. Sialnya dia. Nggak tahu dia bener tersangka asli atau enggak gitu. Soalnya
dari Pak Pasren dia nggak kenal semuanya kecuali si Rivaldi ini. Dan dari Liga Akbar bilang Eki juga bermasalah sama si Ucil ini. Nah, dari Rian yang kemarin kita bahas tuh statusnya yang ini, dia hashtagnya Ucil Tato gitu. Nah, jadi dan kabar burung lainnya juga bahwa si Ucil ini adalah mantannya Vina. Nah, jadi kan memang yang paling besar di antara pelaku ini yang paling dekat hubungan dengan Eki dan Vina adalah si Ucil alias Rivaldi ini. Nah, jadi kita masih menunggu apakah polisi masih akan tetap menyelidiki kasus ini atau ya hilang-hilangan seperti Kapolsek Cirebon. Jadi donasi terima kasih buat Dani Danita gitu. Pokoknya gemes pol aku kayak warga Cirebon harus dikasih obat cacing biar pada sehat soal hilang kepedulian gitu. Terima kasih ya Dani Danita. Dari King Kulba gitu. Almarhum Eki dimakamkan di mana ya? Ada yang tahu? Jangan-jangan. Nah, ini Lesti juga nggak tahu di mana almarhum Eki ya dimakamkan ya gitu. Dari Tots. Let's go, mungkin sewaktu itu bisa undang bintang tamu biar seperti podcast kali aja bisa seperti si botak squid. Masalahnya Lesti nggak tahu ini pengen ngundang, masalahnya nggak tahu cara ngundangnya guys gitu. Let's go nih sebenarnya gaptek gitu loh. Makasih ya. Dari Renona, aduh ini mantap Renona. Thank you banget Renona. Titip salam Bre buat mantan terindah gua, Nikomang Seli Duyanti. Sehat-sehat ya dan jaga dirimu baik-baik. Ini mantan ya. Masih mendoakanmu untuk sehat-sehat selalu loh. Terima kasih buat teman-teman Let's Go yang udah nonton video ini ya, yang udah donasi juga. Kalau kalian mau donasi dari Super Thanks bisa, dari Siling Saweria juga bisa. Itu dia yang bisa sampaikan buat kasus kali ini. Thank you banget yang nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.